Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, tadi saya ketemu ada koran pos kota. Nah, ini zaman dulu nih saya bacaannya pos kota. Depannya Ahok mundur demi ini nih kelihatan nih. Ahok mundur demi Ganjar Mahfud. Ini koran pos kota ini dulu zaman-zaman saya SD menghiasi ranah perkoranan pagi-pagi nih, ada Kompas, Media Indonesia, tapi yang cukup lama ini pos kota ya bersama Kompas. Dan seperti biasa dulu sih gede banget nih gambar bergambarnya, lembar bergambar ya. Sekarang tinggal kecil aja, tapi doyok masih ada. Ali Oncom juga masih ada. Jadi dari zaman dulu yang menurut saya, seingat saya dari dulu yang ada itu Doyok, Uca, Ali Oncom ini masih ada. Yang lainnya udah ke laut kelihatannya ya. Macam-macam tuh dulu tuh, lupa juga saya nama-namanya. Tapi kalau si Alay sih baru ini. Ini gini teman-teman, kenapa saya bawa-bawa ini. Tadi saya baca ada beberapa yang menurut saya menarik gitu. Ini bahkan, ini coba. Ini ya. Mana tuh kameranya? Ini. Coba saya sentuh kameranya supaya kebaca nih. Kebaca nggak ya? Oh, tuh. Ya. Ini iseng banget sih. Ini pos kota Sabtu 3 Februari. Capres Prabowo Jumat siang kemarin menghadiri silaturahmi relawan Prabowo Gibran Sulsel di Gor Sudiang, Makassar. Terus ini dia bilang, lalu Prabowo sholat Jumat di masjid mana? Iseng banget sih. Oke. Macam-macam lah, ini ada Pak Jokowi juga. Gini, di koran ini ada beberapa hal yang menurut saya menarik. Salah satunya adalah ini nih. Resmi ya, Pilkada serentak 27 November 2024. Ini di kawal pemilu tuh ya. Tuh, saya bacain ya. Tumben nih, biasanya kan kita bacain Tempo ya, sekarang pos kota. Resmi, Pilkada serentak 27 November 2024. Ini kenapa menarik teman-teman, karena tadinya ada wacana pilkada serentaknya itu maju ke September 2024. Nah ini kalau kemudian tetap di November 2024, tidak jadi September, ada beberapa hal nih yang menurut saya bisa dibaca. Misalnya yang pertama, apakah sudah pasti Prabowo Gibran yang menang gitu ya, sehingga nggak apa-apa deh 27 November 2024 bukan Pak Jokowi lagi penguasanya, toh sudah Prabowo Gibran. Apakah demikian gitu ya, opsi pemikiran atau memang rezim Pak Jokowi akhirnya tidak mampu menembus KPU dan DPR kali ini, jadi yang sudah ditetapkan November tetap November. Panas pemirsa, kita lepas dikit ya, tetap November gitu, nggak jadi dimajuin September. Bisa juga begitu, jadi dua hal itu ya, teman-teman silahkan aja mengartikannya. Kalau saya sih mengartikannya begitu. Oke, saya baca ini nanti. Ada beberapa, yang satu lagi cara mencoblos yang sah di pemilu 2024 sesuai peraturan KPU. Ini ada juga tuh situ tuh. Mana tuh? Ini ya. Nah. Oke. Berita pertama dulu ya. Resmi, Pilkada serentak 27 November 2024 tertuang dalam PKPU Jakarta Pos Kota. Ini saya izin ya, Mas Aji Soko. Ini saya baca ini korannya. Jadwal Pilkada serentak resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau dalam kurung KPU pada 27 November 2024. Penetapan tertuang dalam peraturan KPU
dalam kurung PKPU nomor 2/2024 atau garis miring 2024. Mengacu pada PKPU itu, KPU baru akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon dalam kurung paslon pada 24 hingga 26 Agustus 2024. Sementara itu, penetapan paslon baru dilakukan pada 22 September 2024. Adapun tahapan kampanye Pilkada 2024 dimulai pada 25 September sampai 23 November 2024 atau selama 60 hari. Pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu 27 November 2024. Demikian PKPU nomor 2 garis miring 2024. Demikian bunyi PKPU nomor 2 garis miring 2024. Pemungutan suara dilaksanakan sampai 16 Desember 2024. Setelah itu, KPU akan melakukan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Namun demikian, jadwal dan tahapan penetapan calon terpilih tidak ditetapkan dengan pasti oleh KPU sebab menyesuaikan mekanisme di Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK. Ya, izinnya kita pakai kacamata nih. Set. Lebih oke bacanya. Jadi gitu tuh. Setelah desas-desus apakah akan maju ke September? Ya, ini sudah ditetapkan November 2024. Jadi buat para caleg nanti yang lolos di Pileg Februari 2024, kalau mau maju ke ajang pilkada gitu ya, biasanya partai-partai politik tuh ngetes dulu tuh tokoh-tokoh yang mau maju di pileg. Kalau dia lolos pileg, silahkan lanjut ke pilkada, baik itu level gubernur, bupati atau wali kota. Silakan. Jadi ada waktu. Kalau misalnya menang Februari, ya sekitar 8-9 bulanan lah ya. Kalau mau siap-siap ya 6-7 bulanan lah. Oke, nah itu tadi tentang pilkada serentak. Nah di dalam berita ini ada juga tentang Pilpres 2024. Ya, pada saat dibacakan hari ini kan masih tanggal 3 nih, 3 Februari ya. Pilpres tuh 4 Februari. Ya mudah-mudahan pas kita upload masih bisa masuk. Tapi ya saya bacain dikit aja deh. Jadi tuh debat Pilpres tambah durasi. Sementara itu, durasi untuk segmen ke-6 dalam debat Pilpres 2024 pada Minggu 4 Februari 2024 ditambah menjadi 4 menit. Jadi ini kalau ke-6 artinya pas penutup. Kalau nggak salah 1 menit atau 2 menit, 2 menit kalau nggak salah deh. Penutupan itu dibacain kan, biasanya kan ngebacain terakhir tuh punchline tuh ya, yang kuat. Nah ini supaya lebih panjang mungkin ya. Komisioner KPU Agus Melas mengatakan penambahan durasi itu merupakan usulan dari tim paslon peserta Pilpres. Segmen penutup ini akan ada ditambahkan alokasi waktu untuk masing-masing paslon yang biasanya di segmen ke-6 itu di menit, ini mungkin 2 menit ya maksudnya nih, apa ada typo, menjadi 4 menit kata Melas di kantor KPU Jumat 2 Februari. Gitu ya. Jadi kalau nanti pas nonton ada kok jadi lama, nah itu ada aturannya gitu ya. Melas menjelaskan hal ini disesuaikan kebutuhan tiap paslon. Menurutnya pernyataan penutup jadi sesi bagi para capres menegaskan visi misi mereka. Namun ia menyatakan total durasi debat tidak akan berubah, yakni tetap 120 menit sebab penambahan durasi diambil dari jatah durasi moderator. Oh jadi moderator nih nanti nggak bisa lama-lama nih ngomongnya nih, mesti cepat ya, mesti tepat juga. Kalau dari sisi waktu yang kita concise atau persingkat, saya ulang deh ya, saya pakai bahasa Indonesia nih, jadi concise-nya langsung saya ganti persingkat. Kalau dari sisi waktu yang kita persingkat itu dari sisi moderatornya, jadi tidak mengurangi keseluruhan alur debat. Melas menyatakan penambahan waktu dalam sesi debat bukan suatu hal yang baru. Hal itu sudah pernah diterapkan dalam debat Pilpres 2019. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi ini ada 2 berita. Yang pertama, Pilkada serentak jadinya 27 November 2024. Kemudian debat Pilpres di penutupan waktunya jadi 4 menit ya.
Tapi terus saya mau bacain ini, ada satu lagi nih. Dari Komisioner KPU Idam Holik ya, cara mencoblos yang sah di pemilu 2024 sesuai peraturan KPU. Nah ini saya bacain ya. Jakarta, pos kota. Nah, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan ketentuan cara mencoblos peserta pemilu 2024 yang sah mulai dari DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, Presiden dan Wakil Presiden. Tata cara itu diatur dalam peraturan KPU dalam kurung PKPU nomor 25/2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu. Untuk Pilpres dalam pasal 53 dijelaskan suara untuk pemilu presiden dan wapres dinyatakan sah jika surat suara ditandatangani oleh ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kurung KPPS. Selain itu, pemilih bisa mencoblos Selain itu, pemilih bisa menempatkan tanda coblos pada nomor urut, koma foto, koma nama salah satu pasangan calon, koma tanda gambar partai politik dan atau gabungan partai politik dalam surat suara. Jadi boleh mencoblos dalam lingkaran itu gitu. Misalnya pasangan nomor 1 ya dicoblosnya ya nomor, angkanya, fotonya, terus kemudian nama-nama partai yang ada di kotak itu boleh. Nomor 2 dan 3 juga begitu juga. Jadi bisa tuh. Saya terusin ya. Kemudian untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD sama seperti Pilpres, surat suara pada pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD harus ditandatangani oleh Ketua KPPS. Hal itu diatur dalam pasal 53 ayat 2. Adapun tanda coblos bisa diletakkan pada nomor atau tanda gambar partai politik dan garis miring atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota berada dalam kolom yang disediakan. Jadi kalau mau nyoblos nomornya, partainya oke. Kemudian kalau nyoblos namanya juga oke. Asal nggak beda partai ya. Jadi misalnya ini partai nomor berapa tuh? Misalnya ada partai nomor 124 ya, terus kemudian si calegnya ya 124 juga, dia nggak boleh pindah ke 125 gitu, kira-kira gitulah. Sedangkan pemilu anggota DPD sebagaimana pasal 53 ayat 3, surat suara pemilihan anggota DPD harus ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos terdapat pada kolom 1 calon perseorangan. Jadi kalau DPD ya udah di situ aja di kotaknya orang yang mau dipilih, mau difoto, mau dinama gitu. Kan kotaknya cuma 1 tuh. Nah, ini menarik nih. Tanda coblos 2. Jadi ada 2 coblosan gitu maksudnya. Komisioner KPU Idam Holik menyebut tanda coblos lebih dari 1 yang dibuat oleh pemilih sah jika dibubuh. Ulang. Maaf. Komisioner KPU Idam Holik menyebut tanda coblos lebih dari 1 yang dibuat oleh pemilih sah jika dibubuhkan pada kotak paslon garis miring peserta pemilu yang sama. Itu yang tadi saya jelasin ya. Jadi kalau masih di nomor 1 mau nyoblos mana aja boleh, ya sama. Nomor 2, nomor 3 juga gitu, mau coblos mana aja boleh. Prinsipnya di dalam kolom yang sama, kata Idam Jumat 2 Februari 2/2. Idam mengatakan hal itu mengacu pada pasal 53 ayat 4 huruf B PKPU 25/2023. Berikut bunyinya, tanda coblos lebih dari 1 kali pada 1 kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon atau tanda gambar partai politik dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Kemudian diperjelas pada huruf D, dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 kolom pasangan calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat 2 atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenal kolom pasangan calon lain dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Masa kampanye Pilpres akan berakhir pada 10 Februari. Jadi itu 10 Februari itu masa terakhir ya, hari Sabtu. Kampanye terakhir. Masa kampanye Pilpres akan berakhir pada 10 Februari. Setelah itu KPU akan menggelar pemilu serentak pada 14 Februari mendatang. Jadi begitu 10 Februari selesai, habis itu minggu tenang ya, hari-hari tenang sampai 14 Februari itu biasanya tanda-tanda gambar, poster-poster, baliho-baliho, terus yang ngerusak-rusak pohon tuh ya, anggota-anggota DPR yang maku-maku pohon tuh,
Saya sih saran gak usah dipilih ya, itu juga dicopotin tuh ya. Kasihan pohonnya kan. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi ada 3 berita tuh yang saya bacain. Menurut saya sih penting lah kita ketahui tentang pilkada serentak, kemudian debat pilpres yang pada saat penutupan ditambah jadwalnya, terus sama cara mencoblos yang sah di pemilu 2024 sesuai peraturan KPU. Jadi gitu teman-teman, terima kasih. Jangan lupa kalau ada teman atau sahabat atau keluarga yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Kita menuju 1 juta subscriber nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Satrio.